yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Lahir bersama kita yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Ali SAG MHI yang bertindak selaku imam salat isya kita pada malam hari ini, dan yang saya hormati para dewan penasehat Masjid Syariatullah beserta jajaran kepengurusannya, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik berjemaah salat isya, dan insyaallah dilanjutkan salat tarawih beserta zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya, baik nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat Islam, dan yang terlebih nikmat iman, sehingga pada malam hari ini merupakan malam ke-29 Ramadan. Artinya ini sudah hampir finish Bapak Ibu ya. Kita masih istiqomah hadir bersama di Masjid Syariatullah ini dalam rangka melaksanakan rangkaian amal ibadah bulan Ramadan, di antaranya salat tarawih beserta salat witir. Insyaallah rangkaian amal ibadah Ramadan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam hanya juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita akan diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu berjemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami sebelum pelaksanaan salat tarawih menyampaikan beberapa informasi yang diantaranya pertama, dana kepada bapak ibu berjemaah khususnya warga RT 03 RT 04 bagi yang belum melaksanakan zakat fitrah, bahwa insyaallah panitia amil zakat Masjid Syariatullah standby dari pagi sampai sore, dan jika kemungkinan satu Syawal jatuh pada hari Jumat, maka pada hari Kamis sore juga panitia insyaallah akan menyalurkan zakat fitrah Bapak Ibu sekalian kepada yang berhak untuk menerimanya. Untuk itu kami mengajak sekiranya dapat menyegerakan bagi Bapak Ibu yang lupa atau belum menunaikan zakat fitrah untuk menyegerakan untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu melaksanakan zakat fitrah. Memang tugas kami zakat itu sampai sebelum khotib melaksanakan naik mimbar melaksanakan khutbahnya. Namun kalau terlalu mepet nanti amin untuk menyalurkannya itu terlalu mepet ya, untuk menyalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Itu di bawah atau bacaan dari kami selaku amin untuk dapat kita menunaikan zakat fitrah atau rukun Islam yang keempat. Kemudian selanjutnya informasi mengenai keadaan kotak infak Ramadan kita, bahwa untuk saldo bulan sebelumnya yaitu sebesar Rp771.000, kemudian pemasukan pada malam ke-28 sebesar Rp258.000, sehingga menjadi Rp1.029.000, dan dikeluarkan untuk operasional sholat tarawih pada malam ke-28 sebesar Rp250.000. Maka total saldo sampai dengan saat ini itu sebesar Rp779.000. Yang mulainya ini sebesar Rp779.000. Untuk itu kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada bapak, ibu-ibu, para donatur, berjemaah yang senantiasa berinfak, berwakaf, bersedekah, baik secara tenaga, pikiran, moral ataupun materi. Semoga apa yang diniatkan, apa yang dihasilkan dijamah Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat kelak. Dan juga yang dikhususkan kepada almarhum ataupun almarhumah, mari kita bersama-sama mendoakan semoga para almarhum dan almarhumah tersebut
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya juga siapa tahu satu sahabat yaitu pada Jumat malam kesempatan ini juga kami atas nama pengurus mengucapkan permohonan maaf kiranya dalam kami menyelenggarakan berbagai kegiatan ibadah di Masjid Ketua ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau belum sesuai dengan perasaan Bapak Ibu. Oleh kesempatan ini juga kami atas nama pengurus mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kami masih membutuhkan masukan atau saran dari Bapak Ibu sekalian sehingga untuk perbaikan kami ke depannya dalam menyelenggarakan peribadatan di Masjid Syariatul Bawah ini. Kemudian selanjutnya masih menjadi petugas saudara kita pada malam hari ini bertindak selaku imam Majelis kepada Ustaz Haji Muhammad Ali SAG MHI dan bertindak selaku imam mohon sedianya kepada Kanda Saidi. Untuk nama-nama tugas yang kami sebutkan tadi kiranya dapat melaksanakan tugas sampai dengan waktunya nanti. Seperti biasa sebelum bersama kita laksanakan, mari kita menyimak mendengar tausiah atau pendakwah agama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas amal ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Kiranya itu informasi yang kami sampaikan kepada keluarga yang mohon maaf dari saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul ta'ala bil-Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannah humul faizun. Sallallahu alaihi wasallam. Menghormati Bapak Ibu, para alim, para ulama, Imam Masjid Syarif Hidayatullah, pengurus dan ketua, penasehat dan ibu majelis taklim, dapat kami sebutkan satu namanya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat berkumpul, bertemu dan sholat Isya, Tarawih dan Witir. Ini malam yang ke-29. Dapat terasa satu hari dan 2 hari lagi kita akan yaitu Lebaran. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap kita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada besar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini malam yang ke-29, malam ganjil sudah kita lewati 21, 23, 25, 27. Kira-kira lah dulu merasa cara bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Belum ya? Masya Allah. Tambahlah malam ini lagi. Tambah malam ini Nanzalna 40 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah bil aliyyil azim 60 kali. Selawat Naria 4 kali. Ditambah dengan zikir-zikir yang lain. Pokoknya seni anak-anak kantor-kantoran. Nah, ketemu dengan malam Lailatul Qadar ini. Tapi Bapak Ibu, walaupun kita merasa belum bertemu, tapi insya Allah mereka sudah menemukan kita, karena kita beramal tadi. Barang siapa beramal dan ditemukan oleh malam itu, maka dia bagaikan 80 tahun beramalnya, 1000 bulan. Tapi memang ada ciri-ciri memang wong lam temu. Nah, ini penting
Macam mana Ustaz mulai ketemu atau bertemu? Paling tidak kalau mulai bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, kebaikan-kebaikannya akan bertambah. Istilahnya terus berbuat kebaikan terus, bukan ngurang, misalnya kan? Semakin bagus kebaikan itu, bukan semakin banyak berbuat jahat, tapi semakin banyak berbuat baik. Karena semakin banyak kita berbuat baik, maka itu akan menghapuskan kejahatan-kejahatan di masa lalu. Karena kita ini pasti banyak dosa, banyak berbuat jahat, banyak berbuat yang tidak benar. Dari mata, dari telinga, dari ini ya. Cuma kita ini belum terasa untuk kena hukuman itu tak langsung. Coba umpama kan, umpama baik kan. Kalau hukuman itu langsung jero gitu. Pas ngomong buka HP, nyengok tak benar, ngomong film-film tak benar, apa gam-gam langsung mati gitu umpama kabur umpama kan. Mungkin kan berhenti kan deh. Terasa kan? Atau sebaliknya umpama kita lagi ngatoi wong kan. Dan ngatoi wong langsung terkejut tak usah cakap. Nah, apa dia usah cakap ini? Tak tahu. Nah, mungkin gara-gara ngatoi wong, nah mungkin berhenti gitu. Nah, kena kita tidak merasa itu terus melakukan kejahatan-kejahatan itu. Tapi insyaAllah dengan banyak melakukan kebaikan itu, kita akan menghapuskan dosa masa lalu kita. Kemudian orang yang sudah ditemu atau bertemu dengan Lailatul Qadar ini, tentu ibadahnya akan bertambah. Amalia-amalia yang bertambah. Taatnya kepada Allah itu akan semakin bertambah. Contoh baik, kan ke depan kita terasa kan, seandainya melupakan atau meninggalkan sholat di waktu, bukan terlambat, ninggal niang, kelisannya na'udzubillah. Terasa di sana lah rasa. Nak bayar gitu kan. Bangun kan. Nah, seorang ketinggalan. Inilah asar. Macam itu kan. Ada gelisahnya. Mun santai, kata-kata dosa manjang kan. Iyo. Denilah. Maghrib lewat, esok masih ada maghrib. Asar lewat, masih ada asar besok. Terus selanjutnya, masih ada hari Jumat. Jumat pula bertemu. Ya Allah. Nah ini, kalaupun itu tidak merasa ada penyesalan, belum bertemu tu. Sebab diceritakan di banyak ulama yang mengatakan, orang yang sudah ditemukan malam Lailatul Qadar itu, itulah perubahan-perubahan. Dan kemudian artinya tadi kan, berbuat baik semakin bertambah, kemudian ibadatnya semakin bertambah, kemudian sedekah-sedekahnya akan bertambah. Ini bicara ado ya, bukan dakati. Kalau ado itu kan ado ini anu semakin dia bertambah rezekinya, semakin dia hidup macam mak batu batinya, dan kemudian semakin pikir dan dekir. Nah itu ya. Terlepas dari terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Kalau soal terang-terangan sembunyi-sembunyi itu yang dibahas itu. Nak terang-terangan lajulah, nak sembunyi-sembunyi lajulah. Kenalah dijelaskan. Berimpahlah bersedekahlah kamu di jalan Allah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik pun di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi tidak ada pilihan. Nak nunggu yang lapang nian tidak. Sedekah yang ada. Tadi kan dibahas tentang zakat fitrah. Ingat, zakat fitrah itu setahun sekali. Itu mensucikan, meluruskan kita ketika puasa di bulan Ramadan menjelang, yaitu Idul Fitri. Dan zakat fitrah ini tidak boleh pengurus, tidak apa-apa pertama, pengurus menyimpannya, karena dia bukan jenisnya zakat mal. Kalau zakat mal boleh ditunda. Kalau bunyinya zakat fitrah, sebelum khutbah naik mimbar sudah dikasihkan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Siapa berhak? Adalah asnaf 8, ya, fakir miskin. Nah itu, Ibnu Sabil, orang yang berutang di jalan Allah. Kemudian orang yang menuntut ilmu. Awas hati-hati, jangan sampai aku jelaskan secara global baik. Jangan sampai keliru gitu nih kan. Karena tiap tahun mau bertanya terus. Cada tamat-tamat pertanyaan ini. Macam mana ini? Macam mana ini? Kemana ini? La ilaha illallah. Masih bertanya terus mengurus nih. Nah, ada amilnya. Ingat, umpama baik. Asnam itu ada 8. Duitnya 8 juta. Anggap deh.
Tidak mungkin 1 juta sewang dibagi. Parkir mesin ada uang 50 di dalamnya, bagi 1 juta. Amil ada uang 7 bagi 1 juta. Umpama kan, mualaf siko di 1 juta. Nah, tidak adil tuh. Jadi kemana Pak Ustaz? Harus dibanyakkan kepada fakir miskin. Nah itu maksudnya tuh. Kemarin-kemarin tuh ada pertanyaan terkejut-kejut tuh. Nah kami lagi salah Pak Ustaz. Selama ini kami ambil nih, laju kami. Kami uang 7 1 juta. Terus fakir miskin 100 juta. Alah kedikit fakir miskin. Alangkah banyak amil. Ada sebaliknya korim. Nah itu contoh baik. Jadi maksudku global kan baik. Jadi dibanyakkan kepada fakir miskin. Ambil dong sekian, tarik sini. Oh kalau ada memang uang bermasuk Islam, siko di kampung ini umpama, ambil tarik. Sebab di Muratara itu pernah itu ada datang ke sampai aku ngeluarkan itu. Karena dia merasa dia berpindah agama, dia merasa nak sikonya, nak jatah yang seperti yang ini, nak jago. Hebat kau ni, tak usahlah kau masuk. Tak usah kau mualaf je. Laju ndak bergaluh. Perkiraannya itu. Jangan kali seperti itu. Kalau aku lapar, nah aku sebatangnya aku. Tak bisa, kau dikit. Ya, artinya tetap dapat, tapi tetap sedikit. Artinya itu dibanyakkan kepada fakir miskin. Ada juga ulama ngomong, kau tak boleh ambil juga, tak baca. Oh, ambil tu pegawai juga. Antarlah dewe. Itu umpama itu bahasanya itu kan, monyet tak boleh ngambil. Dia mesti ngambil. Oke ya? Bapak Ibu yang kami hormati, sekedar itu gambaran-gambaran yang sampai setiap tahun bertanya terus masalah pembagian-pembagian seperti itu, yang hal-hal yang saya itu kan tidak perlu nak terus dikaji. Lah tahu gitu tuh. Terus jadi perdebatannya, kajiannya seperti itu baik. Raso kalau dewek, nikmati dewek, dan kemudian siapa yang lebih menikmati yang lebih banyak. Nah, ini hitungannya sudah jelas itu kan. Kemudian tanda-tanda orang yang sudah bertemu dengan Lailatul Qadar itu uangnya tenang dalam hidupnya. Halo Ibu, uang yang sudah ketemu Lailatul Qadar itu tenang dalam hidupnya. Ada duit tenang, dah kata duit lebih tenang. Nah, itu maksudnya itu kan. Jangan tak sabar yang itu kan. Karena ketenangan itulah yang membuat rezeki semakin datang. Lah kita lagi dah kata duit, dah tenang, malaikat nak datang nak menunjuk rezeki. Rumah kita lagi jegal jebur. Lah dah datang malaikat, urung datang. Iya, macam itu kan. Jadi artinya tenang. Jadi orang yang sudah bertemu dengan Lailatul Qadar itu kemudian adalah orang yang tenang dalam urusan dunia. Apalagi urusan akhirat. Tenang dianteng deh. Yakin. Karena orang yang yakin itu luar biasa, insya-Allah mudah-mudahan. Kena dah hati di dunia ini. Kalau kita sudah yakin, sudah beribadat kepada Allah, insya-Allah rezeki datang dari manapun dia datang. Dari mana? Dibuktikan itu. Dibuktikan. Ada seorang ulama besar, dia ditantang oleh kaumnya, oleh umatnya. Kalau kau memang hebatnya, kenapa kau tak kaya raya? Memang aku tak pengen kaya ni. Aku pengen cukup baik. Nah, kau berzikir tu mana? Kalau kau dah bergawi, buktikan, aku buktikan saja. Pergilah orang ini ke dalam sebuah gua. Dia bawa makanan seala kadarnya, anggapnya cukup 3 hari lampau. Makan di dalam gua itu dewean, berzikir dia, menikmati lagi. Tantangan ini luar biasa sebenarnya. Jadi kemudian menjelang belum sampai 3 hari, tak tahunya hari hujan deras. Para kapilah-kapilah yang melintasi jalan itu beradu, berteduh di sebuah gua itu, bawa makanan banyak ian. Bukan makanan lagi dengan harta dan sebagainya. Bertemulah dengan ulama ini lagi bertafakur dan artinya itikaf dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak makanan, banyak rezeki, dapat duit puluh balik. Balik dia datangi bertemu dengan orang yang nantang dia. Nah, dari mana ini? Inilah kehebatannya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Dia diam, dia tak bergawi, datang dia. Nah, bayangkan ketika ditantang seperti itu.